Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhahrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Para hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang semoga kita semua insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Di pagi hari yang berbahagia ini kita baru saja melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Semoga ibadah salat subuh berjamaah kita ini insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puasa Ramadan kita sudah menginjak di hari yang keberapa? 26. Berarti lebarannya berapa hari lagi? 4 hari lagi insyaallah. Lebaran itu hari Jumat apa hari Sabtu? Jumat. Kalau di kalender itu kita lihat hari Sabtu ya, di kalender. Kalau kita lihat kalender itu hari Sabtu. Tapi ada juga yang bilangnya hari Jumat lebaran. Sebetulnya kalau kita ini umat Islam, ya kita ikut pemerintah sajalah. Nanti biasanya lewat perwakilan pemerintah kita, lewat Menteri Agama, biasanya 1 Syawal itu diumumkan jatuhnya hari apa. Kalau seandainya hari Jumat, ya Jumat kita lebaran. Kalau seandainya hari Sabtu, ya hari Sabtu kita lebaran. Ya syukur-syukur hari Rebo udah lebaran, syukur-syukur. Karena ini kaum muslimin wal muslimat, kita punya negeri ini banyak di antara kita ini yang sedang ditunggu-tunggu tuh lebaran ini. Jadi bukan istilahnya ibadahnya dulu yang mesti ditingkatkan, tapi sudah pikirannya sudah lebaran. Dan kita pun maklumi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita udah capek. Banyak di antara saudara-saudara kita muslimin wal muslimat, puasa Ramadan sebulan ini sudah banyak orang ini sudah payah. Ya, padahal capeknya kita ini kan ibadah. Puasa itu memang capek. Kita tidak makan, tidak minum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi kan capeknya kita kan ini semata-mata karena kita mengikuti perintah Allah. I'tikaf di masjid. Alhamdulillah 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini banyak saudara-saudara kita yang i'tikaf, termasuk di tempat kita di masjid ini. Banyak saudara-saudara kita yang i'tikaf. Ini juga sama, kita lihat tuh anak-anak tuh belakang pada i'tikaf. Bagus nggak orang i'tikaf? Bagus. Malah itu diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Capek nggak orang i'tikaf? Capek. Di saat malam orang ingin tidur, mata udah payah, ingin terpejam, karena kita i'tikaf, kita pertahankan sambil kita berdoa, baca Quran, kita berzikir dan lain sebagainya.
Dan ingat, orang i'tikaf itu bukan tidur. Banyak antara saudara-saudara kita ini i'tikaf di masjid, dia tinggal di masjid tapi tidur dia. Nggak baca Quran, nggak zikir, jadi hitung-hitung numpang tidur. Jadi yang namanya i'tikaf betul berdiam diri di masjid, tapi bukan berarti diam tidur. Baca Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala insyaAllah akan menjanjikan hamba-hambanya yang selalu beribadah kepadanya sampai kita insyaAllah akhir hayat kita terus kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quranul Karim, di Quran itu ada 4 janji Allah yang pasti Allah akan tepati. Sebetulnya banyak, cuma kita garis bawahi ada 4. Apa di antara 4 janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman? Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, janji Allah dalam Al-Quran, siapa orang yang berdoa kepada Allah, maka doanya akan diijabah. Doanya akan diijabah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila kalian bertanya tentang aku, di mana aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya aku itu dekat dengan kalian. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan ijabahkan doa-doa kalian asalkan kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu janji Allah. Dan kita alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insyaAllah semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat-hajat kita mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa di antara kalian yang mengingat aku, kata Allah, aku akan ingat kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Kalian ingat, kalian berdoa kepada aku akan ijabahkan. Adkuruni adkurkum. Kalian ingat kepada aku akan ingat kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita hidup di dunia ini berusaha untuk selalu ingat sama Allah dimanapun kita berada, baik di rumah, baik di masjid, baik di jalan, baik di mana kita tempat bekerja. Jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memberikan wasiat kepada kita. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, yang paling saya takutkan, kata beliau, adalah apa? Ketika Allah mengambil roh saya dalam keadaan lupa kepada Allah. Itu yang ditakutkan Sayyidina Utsman bin Affan. Yang paling saya takutkan adalah ketika nanti Allah mencabut roh saya dalam keadaan lalai, lupa kepada Allah. Maka oleh karenanya kalian wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman, jangan sampai kita sedih sedetik pun kita lupa kepada Allah. Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan banyak sekali doa kepada kita. Mau makan kita diajarkan doa mau makan. Mau tidur kita diajarkan doa mau tidur. Mau bepergian kita diajarkan sama Nabi, ya kan, doa bepergian. Maksudnya apa sih? Maksudnya supaya kita tuh gak lupa sama Allah. Jadi waktu makan kita gak lupa sama Allah, waktu tidur kita gak lupa sama Allah, waktu kita mau berangkat bekerja kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar apa? Biar kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya janji Allah, siapa yang meminta kepada aku akan kasih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengingat aku akan selalu ingat kepadanya. Lalu yang ketiga, apa janji Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa orang yang bersyukur atas nikmatku, aku akan tambah nikmatnya. Kalau kita bicara masalah syukur, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau kalian wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman menghitung-hitung nikmatnya Allah, la tusuha, kalian tidak akan bisa menghitungnya.
Kenapa kita manusia tidak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala? Karena begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehat itu nikmat. Rezeki juga sama nikmat. Dan ingat, jangan salah paham ini. Kalau kita bicara rezeki, tadi saya katakan rezeki itu nikmat. Banyak orang-orang yang salah paham. Kalau orang banyak duitnya berarti rezekinya banyak. Kalau orang duitnya nggak ada, itu rezekinya dikit. Kenapa? Karena mereka berpatokan rezeki itu uang. Jadi kalau orang uangnya banyak, rezekinya lagi banyak. Kalau uangnya sedikit atau uangnya nggak ada, berarti rezekinya lagi nggak ada. Padahal kalau kita bicara rezeki, sehat juga itu rezeki. Sehat itu rezeki. Kita bisa beribadah berjamaah, sholat subuh di masjid yang mulia ini, itu rezeki bagi kita. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu rezeki. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala putra-putri keturunan yang saleh dan salihah, itu rezeki. Jadi rezeki itu banyak kalau kita bicara rezeki. Jadi patokannya bukan uang. Malam kita tidur, pagi hari kita bangun, itu rezeki. Artinya Allah kembalikan kehidupan kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah janjikan, apa kata Allah? Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Siapa orang yang bersyukur atas segala nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tambah nikmatnya. Jadi kalau kita di dunia ini pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, aku tambah nikmat kalian. Dan itu janji Allah pasti. Al-wa'du din, janji itu hutang. Dan Allah itu banyak berhutang kepada kita, hamba-hambanya. Dan Allah pasti akan melunasi hutang-hutangnya. Beda sama kita manusia, terkadang kita punya hutang nggak bayar-bayar sama orang. Kadang-kadang kita janjinya janji kosong, janji palsu. Nah, hati-hati nih. Siapapun di antara kita yang punya janji sama siapa, sama istri, sama anak, sama saudara, sama teman, ya kan? Kalau kita sudah janji, itu mesti ditepati. Al-wa'duddin, janji itu hutang. Kalau seandainya kita berjanji nggak tepat, salah satu ciri daripada orang munafik. Ciri orang munafik kan ada 3. Kalau berkata, perkataannya dusta. Kalau berjanji, janjinya bohong. Kalau dikasih amanah, dia khianat. Itu kan ciri orang munafik. Lah kita nggak mau jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang munafik. Makanya syukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan tambah nikmat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang ahli bersyukur kepada Allah. Amin. 3. Yang keempat, apa janji Allah? Siapa orang yang memohon ampun atas dosa-dosanya, maka aku akan ampuni dosa-dosanya, kata Allah. Kalau kita bicara dosa, tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Ini kita semua nih yang sedang berkumpul di masjid, dosa kita banyak nggak Pak? Banyak. Betul? Banyak nggak dosa kita? Banyak. Mungkin kalau seandainya kita mohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkan dosa kami ya Allah, maka bisa jadi dosa kita setinggi gunung, bahkan lebih mungkin dari gunung. Bisa jadi dosa kita seluas lautan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu sayangnya Allah kepada kita. Allah tidak mau menampakkan dosa kita ketika kita hidup di dunia ini. Kejelekan kita, kemunafikan kita, aib-aibnya kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau seandainya dosa kita ditampakkan oleh Allah, alangkah malunya kita kepada sesama manusia. Alangkah malunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah kasih sayangnya Allah kepada kita, hamba-hambanya. Seberapa besar pun manusia itu, seberapa banyak pun manusia itu punya dosa kepada Allah, Allah tutupi dosa kita. Betul? Dan perlu kita ketahui,
semua manusia punya dosa kepada Allah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua yang namanya Bani Adam. Bani Adam itu siapa? Kita manusia ini, anak-anak manusia. Itu kata Rasulullah SAW, kalian semua punya dosa kepada Allah. Sebaik-baik kita yang punya dosa, sebaik-baik kita yang punya salah, kata Allah, kata Nabi kita Muhammad SAW, adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Innallaha ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala selalu istiqamah sampai terus akhir hayat kita. Istiqamahnya kita, ibadahnya kita kepada Allah, jangan sampai waktu Ramadan saja Bapak Ibu. Di Ramadan ini kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah, kita rajin ibadah sama Allah, ngaji Qur'annya rajin, bangun malamnya rajin, tahajudnya rajin, sholat sunnah witirnya juga rajin. Tapi yang kita khawatirkan apa? Nanti lepas Ramadan, lepas semua itu. Dan itu sudah menjadi kebiasaan kita itu. Kita di Ramadan habis sholat sunnah tarawih, kita sambung sholat sunnah witir di Ramadan. Ramadan selesai witir. Jujur, betul apa enggak? Iya kan? Ramadan selesai witirnya. Loh, Bapak Ibu enggak witir? Ya nanti dong, Ramadan tahun depan baru kita witir lagi. Padahal sholat sunnah witir itu kalau seandainya enggak di bulan Ramadan juga kita bisa melaksanakan sholat sunnah witir. Ngaji Quran kita, oh di bulan suci Ramadan hebat luar biasa. Habis tarawih kita baca Quran, malam kita bangun tahajud baca Quran, ya. Habis sholat subuh, nih, kayak sekarang ini kita lihat ada yang sedang ngaji Quran, kan luar biasa ini. Siangnya kita baca Quran di Ramadan. Selesai Ramadan, selesai semuanya. Kau nggak ngaji Quran lagi? Ya nanti Ramadan tahun depan. Loh, ngaji Quran ya tiap hari, kulla yaumin, bahkan bukan kulla yaumin lagi, kulla waqtin, tiap waktu kita ngaji Quran. Dan ingat, ketika kita ngaji Quran itu, Allah bukan perintahkan kita untuk hatam Quran, tidak. Yang Allah perintahkan apa sih? Iqra kitabak, baca kitabmu Al-Quran. Kalau seandainya kita hatam Quran, ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi yang Allah perintahkan, baca itu Quran. Karena saya lihat ada sebagian di antara saudara-saudara kita itu punya cita-citanya memang bagus Bapak Ibu. Jadi sebulan Ramadan itu hatam itu sampai 3 kali. Jadi 10 pertama dari tanggal 1 10 hatam sekali. Nah itu dari tanggal 11 sampai 20 hatam yang kedua kali. Dari tanggal 21 sampai 30 Ramadan akhir hatam. Jadi 3 kali 1 bulan. Bagus tak? Bagus. Bukan gak bagus, baik, itu bagus. Tapi kadang-kadang ngajinya kecepatan. Saking niat pengen ngatami Quran, jadi ngajinya kecepatan, tajwidnya salah semua. Yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan, ya kan? Yang mestinya fathah dibaca kasrah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia ngejar target. Nggak usah begitu. Ya, nggak usah begitu kita ngaji Quran. Biasa saja biasa. Kita ngaji Quran biasa. Biasa kita ngaji Quran. Biar apa? Biar kita bacanya tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Nabi itu kalau baca Quran itu tartil, Pak. Warattilil Qur'ana tartila. Nabi itu kalau baca Quran tartil. Apa sih tartil itu? Tartil itu kecepatan tidak, kelamaan juga enggak. Jadi Rasul SAW kalau baca Quran itu pelan, cepat tidak, kelamaan juga enggak, sedang gitu. Tahu sedang ya? Sedang ya. Banyak kan kita ini baca Quran cepat betul. Bismillahirrahmanirrahim, itu cepat betul. Kelamaan juga jangan. Apalagi imam tuh zaman sekarang serba salah. Atau kalau imam di sini, kalau saya jadi imam tuh salah, serba salah, Pak. Apalagi kalau ngimamin sholat sunnah tarawih, kita cepet. Ada yang komen, kita lama. Ada yang komen juga.
Jadi sedang aja udah. Kayak di masjid sini sambil mutakin saya lihat sedang aja, alhamdulillah. Nggak kelamaan, nggak kecepatan. Terlalu cepat juga ngebut-ngebut ngapain gitu. Kan ada tuh ya 23 rakaat berapa menit? 7 menit ya. 7 menit. 23 rakaat 7 menit Pak. Masya Allah. Jidat belum nempel di lantai udah bangun lagi tuh. Itu namanya nggak tumanina. Salat itu harus tumanina itu. Nggak boleh cepet-cepet begitu, nggak sah itu salatnya. Terus ngapain gitu cepet-cepet kita salat ya kan? Ini kayak kita di masjid nih. Kayak orang nggak betah kadang-kadang kita di masjid. Betul nggak? Padahal masjid ini Baitullah, rumahnya Allah. Tapi kita kadang kayak nggak betah di masjid. Wah, gelisah dan lain sebagainya. Nggak tahu kalau kita kerja. Tapi kalau kita nggak kerja, ngapain kita buru-buru? Kita singgah dulu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita di Ramadan pada tahun ini insyaallah kebaikan kita, ibadah kita, i'tikafnya kita insyaallah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehat walafiat, panjang umur sehingga kita insyaallah bisa melaksanakan segala amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan kepada kita. Dan semoga kita keluar dari Ramadan ini insyaallah menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mohon maaf lahir dan batin karena ini kulsuk yang terakhir untuk jadwal saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa saling maafkan dan semoga kita insyaallah bisa meraih daripada kemenangan yang sudah Allah janjikan kepada kita. Ya, barakallahu li wal fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.